Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan masa-masa menuju kepada Jumat Agung. Dan khusus hari ini kita akan membahas mengenai pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Kita akan bersama-sama membaca satu bagian kelanjutan dari yang tadi kita sudah baca, yaitu Markus 14 ayat yang ke-32. Kita akan membaca terus sampai ke ayat yang ke-41. Markus 14 ayat 32 sampai 41. Mari kita membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat 32, Bapak Ibu jemaat sekalian bisa membaca ayat 33 dan seterusnya sampai ayat 41. Di Taman Getsemani, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu dia datang kembali dan mendapati ketiganya tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah kamu? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu dia pergi lagi dan mengucapkan doa itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian dia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang musuh." Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mencoba untuk mengerti dan memahami besarnya dan dalamnya penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Besar dan dalamnya penderitaan Yesus di atas kayu salib. Tetapi Tuhan, kami sungguh tidak memahami mengapa Allah yang begitu tinggi mau turun ke dalam dunia dan memasuki penderitaan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa merenungi besarnya kasih Tuhan sehingga Tuhan rela menderita bersama dengan kami. Sehingga kami juga mau dengan segala kerelaan dan segala kepenuhan hati kami mau menjalani jalan salib yang Yesus berikan kepada gerejanya dengan segala ketaatan. Tolong kami ya Tuhan, bukakanlah hati kami, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, mengubah kami menjadi orang-orang yang dengan rela berjalan dengan Yesus sepanjang hidup kami, sekalipun melalui berbagai macam kesulitan dan juga jalan salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini sesuai dengan tema ya, saya akan mulai membicarakan tentang pergumulan Yesus. Tapi waktu bicara tentang pergumulan Yesus di dalam Taman Getsemani, ya kita harus mengimani bahwa apa yang Yesus gumulkan itu sebenarnya adalah pergumulan seorang manusia. Pergumulan yang sangat manusiawi karena memang dia datang ke dalam dunia mewakili kita, menanggung segala penderitaan ini sehingga apa yang seharusnya menjadi hukuman kita, apa yang seharusnya menjadi penderitaan kita, semua ia tanggung, lalu kemudian ini menjadi satu pembenaran untuk kita ya. Artinya dia membayar segala hutang dosa kita, membayar segala hukuman dosa kita, dan dia menerima murka Allah, lalu kemudian kita yang menerima benefitnya ya, kita yang dibebaskan dan kita yang akhirnya boleh dibawa masuk ya, diperdamaikan dengan Allah. Maka kalau kita mau melihat pergumulan Yesus ya yang begitu berat, Yesus ini berdoa sampai tersungkur. Ini adalah posisi doa yang sebenarnya tidak lazim. Orang-orang Yahudi ketika berdoa selalu biasanya berdiri, lalu kemudian tangan terangkat ke atas, lalu berdoa dengan suara keras, makanya murid-muridnya itu bisa mendengar apa yang Yesus doakan, walaupun mereka sempat ada yang hilang-hilang ya karena tertidur, tapi mereka bisa mendengar isi doanya. Dan tercatat begitu ya, karena kebiasaan berdoa seperti itu. Nah, 3 orang murid yang datang bersama dengan Yesus ini bisa melihat bahwa Yesus itu cara berdoanya lain ya, dia tersungkur dan dia meratap dan dia seperti orang yang tidak berdaya di dalam doanya. Maka ini Markus walaupun salah satu Injil yang sangat singkat,
Injil yang kayaknya mencatat peristiwa demi peristiwa itu seperti sekilas saja, tapi untuk penderitaan Yesus sangat detail. Ya, dia menceritakan dengan lebih seksama, dia menceritakan dengan lebih teliti momen-momen penderitaan Yesus, dan momen ini pun tercatat. Yesus berdoa tersungkur. Karena apa? Karena beratnya pergumulan. Apa sih yang sebenarnya digumulkan begitu? Maka kita akan melihat ya pergumulan manusia dengan penderitaan sebenarnya apa saja. Nah, ada 4 layer ya, kalau saya akan membagi di dalam ke dalam 4 layer penderitaan atau 4 sumber penderitaan, yaitu penderitaan yang dari dalam, penderitaan dari sesama ya, yang orang-orang yang kita hadapi sehari-hari, juga ada pergumulan dari sekitar kita, yaitu segala sistem kehidupan yang kita jalani setiap hari, dan terutama ya penderitaan yang dari atas, ya penderitaan dari pertikaian kita dengan Allah sendiri. Nah, di dalam pergumulan kita dari dalam, Agustinus mengatakan ada gap antara apa yang kita kasihi atau apa yang kita inginkan dengan apa yang bisa kita dapatkan atau kita inginkan. Ini yang dia sebut sebagai disordered love, ya, cinta kasih yang tidak pada tempatnya, ya, disorder, berantakan begitu, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Atau orang lain kadang-kadang menyebutnya juga sebagai disordered desire, keinginan yang juga tidak pada tempatnya. Dan ini seringkali kita alami. Apa sih yang membuat kita hidup itu sulit? Karena kita punya angan-angan. Kita punya mimpi, kita punya cita-cita, kita punya banyak sekali keinginan, tapi pada kenyataannya kita sulit untuk mencapai semuanya. Ya, betul atau tidak ya? Kita punya banyak sekali keinginan, kita pasti pengen punya hidup yang nyaman, tapi ternyata kenyataan tidak demikian ya. Kalau saya pengennya di Jakarta itu tidak macet, tapi kan kenyataan tidak demikian begitu ya. Kita pengen udara lebih bersih begitu ya, menghirup udara setiap hari dengan segar ya, O2 gitu. Tapi yang kenyataan ya kita menghirup karbon monoksida dan lain-lain ya, polusi, asap dan lain sebagainya banyak. Ya, sehingga agama-agama pun mengakui ini adalah sumber penderitaan. Ya, di dalam agama-agama Buddhis, keinginan yaitu menjadi sesuatu yang membawa celaka untuk manusia, karena terus-menerus membuat kita menderita ya, menginginkan, tapi habis itu tidak dapat. Kita pengen bisa hidup dengan sehat tapi tidak dapat. Kita pengen hidup bahagia tapi tidak dapat. Maka solusinya ya, banyak agama, bukan banyak agama lah ya, Buddhis salah satunya. Solusinya adalah ya jangan menginginkan. Ya, buang semua keinginan, hilangkan itu ekspektasimu, dan dunia juga mengatakan demikian ya, lower your expectation, jangan angkat ekspektasimu tinggi-tinggi lah, jangan berharap banyak lah ya, buka mata lebar-lebar, lihat realita, kamu nggak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, jadi jangan mengingini. Tapi ini apakah realistis ya, bisa nggak kita menghapus semua keinginan kita? Upaya untuk menghapus keinginan malah mendatangkan penderitaan yang lain lagi ya. Makanya orang-orang yang berusaha untuk menghilangkan penderitaan akhirnya bagaimana? Pergi ke tempat ya, menyendiri, lalu kemudian di sana bermeditasi, berusaha untuk menghilangkan keinginan itu dengan susah payah, and yet ya selalu datang kembali, sehingga akhirnya harus bergumul lagi. Ya, bergumul lagi untuk menghilangkan keinginan, bergumul lagi untuk merendahkan ekspektasi begitu. Ini tidak selesai-selesai ya, dan tidak realistis. Maka di dalam Yesus kita melihat ada jawaban yang jauh lebih visible, jauh lebih realistis ya, yaitu apa? Mengubah keinginan kita untuk disesuaikan dengan keinginannya Tuhan. Ya, salah satu tafsiran yang sangat indah menurut saya, walaupun memang bukan berasal dari kalangan reform ya, ditulis oleh Joseph Ratzinger atau yang biasa kita kenal sebagai Paus Fransiskus ya. Dia di dalam elaborasinya tentang pergumulan Yesus di Taman Getsemani, dia mengatakan ya, dalam pergumulan Yesus dengan kehendak Allah begitu ya, karena di sini kan tertulis ya, bukan kehendakku melainkan kehendakmu, berarti sebenarnya memang ada gap antara kehendaknya Yesus dengan kehendaknya Allah. Dan ini kita akui karena Yesus adalah manusia ya, dan dia berhadapan dengan sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu murka Allah. Maka kehendaknya pasti adalah ingin menghindar ya, sehingga dia mengatakan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya, bagi Allah Bapa tidak ada yang mustahil, maka kalau boleh cawan ini lalu.
Tapi ya setelah itu Yesus mengatakan, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dan ini adalah movement ya yang menurut Joseph Ratzinger adalah sangat indah. Karena apa? Yesus dengan willing, dengan rela mensinergikan kehendaknya dengan kehendak Allah. Dia menggerakkan kehendaknya untuk disesuaikan dengan kehendak Allah yang bagi dia lebih baik. Ya, dia rela melakukannya. Nah, pada awalnya, pada mulanya kita melihat ini terjadi, sudah pernah terjadi. Di mana? Di dalam Taman Eden. Ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Seluruh keinginan Adam dan Hawa adalah keinginan Allah. Seluruh pikiran Adam dan Hawa adalah pikiran Allah. Perasaan Adam dan Hawa adalah perasaan Allah. Ya, maka ketika Hawa dibawa kepada Adam, Adam langsung klik ya, ini adalah perempuan untukku, dibuat oleh Allah untukku. Ya, dan maka cinta kasih langsung muncul begitu ya, penerimaan langsung muncul, sukacita langsung muncul. Ketika Adam harus memberi nama kepada binatang ya, semuanya dia lakukan dengan taat dan dia langsung tahu bahwa ini semua bukan untukku ya, bukan pasanganku, tapi Tuhan menyediakan pasanganku yang lain. Jadi ada sinergi awalnya. Ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, sinergi antara pikiran Allah dengan pikiran manusia, dan ini terjadi dengan begitu klik ya, dengan begitu segera, seperti tanpa pergumulan. Tapi di dalam dosa, kita tidak lagi bisa mencapai hal ini. Ya, pikiran Allah menjadi sesuatu yang asing untuk manusia, kita seringkali nggak mengerti. Kita juga tidak bisa merasakan seperti yang Allah rasakan ya. Seringkali Allah sukacita di dalam melihat sesuatu, tapi bagi kita mungkin biasa saja, atau bagi kita justru mengerikan begitu. Atau sesuatu yang mengerikan untuk Allah tapi bagi kita biasa saja ya. Tuhan sangat jijik dengan penyembahan berhala dan juga persembahan dari orang-orang Israel yang tidak setia, tapi orang-orang Israel tidak merasakannya. Ya, mereka merasa bahwa itu sesuatu yang common, biasa saja. Ya, itu sesuatu yang bahkan seharusnya Tuhan senang karena saya masih datang berbakti begitu ya. Padahal Tuhan sudah jijik melihat perilaku mereka. Nah, kita lihat ada gap karena dosa. Di dalam Yesus, dalam pergumulannya kita melihat hal ini ya, dia sudah tebus, yaitu dengan dia mensinergikan kehendaknya dengan kehendak Allah, perasaannya dengan perasaan Allah. Nah, ini adalah pergumulan yang kita coba ikuti juga begitu ya. Dalam pergumulan Yesus, bagaimana dia mengatasi gap antara kehendak Allah dengan kehendaknya, belajar mensinergikan kehendak kita juga dengan kehendak Allah, dengan pikiran Allah, dengan perasaan Allah. Ini layer yang pertama. Layer yang kedua, pergumulan manusia berikutnya yang seringkali menjadi sumber penderitaan itu adalah dengan sesama manusia. Ya, ini tidak asing untuk kita rasa. Siapa di antara kita yang seumur hidup tidak pernah konflik dengan siapapun? Pasti ada, ya. Dengan keluarga terdekat, ya, dengan teman-teman, dengan orang-orang di tempat pekerjaan, bahkan di tengah jalan, begitu ya, kita bisa konflik sama orang. Kalau sekarang ada tambahan lagi, di dunia maya pun bisa konflik ya, nggak pernah ketemu orangnya, tapi konflik gitu. Ya, itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan ini menjadi sesuatu yang nggak habis-habisnya memberikan juga kesusahan untuk kita. Ya, karena kita satu sisi dibuat untuk mengingini relasi, ya, dibuat untuk bisa menjadi orang sosial begitu ya. Kita adalah makhluk sosial katanya, sehingga tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tapi kalau hidup bersama dengan orang lain kok susah. Ya, ini ibarat alergi. Alergi apa? Alergi air dan angin gitu ya. Alergi air sama udara. Harus napas dan harus minum, tapi begitu napas dan minum sakit. Nah, ini kan susah. Ya, bagaimana sih orang bisa hidup dengan merasa sakit terhadap sesuatu yang ia butuhkan? Nah, ini makanya sumber penderitaan manusia yang kedua, ya. Dan Yesus mengalami konflik ini juga. Kita membaca bahkan hanya di dalam bagian ini saja ya. Yesus memanggil orang-orang atau murid-murid yang terdekat, 3 orang ya, Petrus, Yohanes dan Yakobus ya. Dan Petrus adalah salah satu murid yang kelihatannya itu sangat devoted, sangat loyal gitu ya, sangat setia, sehingga berani mati katanya untuk membela Yesus. Tapi begitu disuruh berdoa 1 jam ya, kata Yesus bilang, berdoa berjaga-jaga 1 jam saja denganku kamu tidak bisa begitu. Nah, ini adalah bentuk ya, sudah merupakan manifestasi bagaimana Yesus
Walaupun dia orang yang penuh kasih ya, tapi selalu berhadapan dengan manusia berdosa lainnya dan mengalami konflik. Ya, Yesus adalah, kita yakin ya, orang yang penuh dengan belas kasihan. Ya, dia adalah orang yang justru datang untuk membawa damai, tapi di mana-mana dia berada selalu konflik. Sampai saudara-saudaranya bilang, "Sudahlah, kamu jangan melayani di sini begitu ya. Kalau kamu memang hebat, pergilah ke kota yang lain yang lebih besar, layani di sana, karena kamu di sini cuma bawa masalah." Ya, selalu bikin heboh orang-orang Farisi, pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, ya selalu cari masalah dengan kamu dan bahkan mau membunuh Yesus. Ya, Yesus dimanapun sepertinya bikin kehebohan, ya ada konflik yang terjadi. Satu sisi membawa berkat, satu sisi sepertinya membawa konflik. Nah, kenapa ada konflik? Ya karena manusia tidak bisa accept satu sama lain sebagai yang lain yang harus diberkati. Kemarin saya lupa di PD atau di dalam PA begitu ya, saya sudah sempat membahas bahwa kita ini punya kecenderungan bukan membangun satu sama lain seperti yang seharusnya, tapi kita punya kecenderungan menghabiskan yang lain. Karena kita selalu butuh orang lain karena butuh sesuatu dari dia. Ya, kita mau ada orang lain karena dia punya sesuatu yang saya mau. Ya, kita cenderung untuk pakai orang lain, manipulasi orang lain, objectify orang lain, sehingga orang lain menjadi sesuatu yang hanya punya value kalau dia berguna untuk saya. Dan ini terjadi bahkan tanpa kita sadari begitu ya, dengan teman terbaik kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita ya. Anak-anak datang kepada orang tua biasanya adalah karena perlu sesuatu begitu ya. Orang tua membesarkan dan mendidik anak kadang-kadang karena punya impian sesuatu yang dia harap bisa dicapai atau digapai oleh anaknya. Teman-teman kita menjadi teman kita karena dia memuaskan kita dalam suatu hal ya. Dalam dunia kerja apalagi ya, relasinya itu sudah menjadi sangat manipulatif. Kamu berharga karena kamu beneficial untuk perusahaan ini ya, kamu saya pakai karena kamu berguna untuk saya. Dan ketika ya ini tidak tercapai ya, saya mau sesuatu tapi kamu tidak bisa berikan, konflik. Ya kan, seringnya terjadi gitu ya. Ketika saya mau sesuatu dari orang itu tapi orang itu tidak bisa provide. Ya, saya mau kamu lebih perhatian sama saya, tapi kamu enggak lakukan, konflik. Ya, saya mau kamu berikan saya uang, tapi kamu tidak berikan saya uang, konflik. Ya, saya mau kamu lakukan ini dan itu, tapi kamu tidak lakukan, konflik. Nah, ini yang terjadi juga dengan Yesus, ya, karena Yesus lain dengan ekspektasinya orang-orang pada zamannya. Orang-orang pada zamannya expect guru seperti dia, berarti taat pada semua aturan Taurat, menundukkan diri di bawah pemimpin-pemimpin agama sebagai otoritas yang lebih tinggi, tapi tidak. Yesus mengajar dengan kuasa yang melebihi pemimpin-pemimpin agama, dan ini menyinggung mereka. Dan semua perkataannya seperti seolah-olah dia adalah Allah sendiri, dan ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka konflik ya, menimbulkan banyak sekali perpecahan dan kemudian langsung membagi dua ya. Yang suka, yang nggak suka, bencinya setengah mati ya. Udah kata orang ini kayak duren ya, analogi duren. Ada orang yang suka banget ya, ada yang benci banget, cium baunya aja pingin muntah. Nah, ini yang terjadi ketika Yesus hadir ya, langsung membelah orang-orang sehingga menyatakan langsung pergumulan relasi manusia, dan Yesus sendiri mengalami semua pergumulan relasi manusia di dalam kehidupannya ya, bukan saja dibenci orang, bahkan murid-murid terdekatnya ya membiarkan dia sendiri di dalam pergumulannya. Di Taman Getsemani ini ya, 3 kali Yesus datang ke murid-muridnya bilang berjaga-jaga dan berdoa, tapi 3 kali pula dia temukan muridnya tidur ya, sementara dia berdoa tersungkur dengan begitu berat, murid-muridnya tidur. Yesus sendirian di dalam pergumulannya. Dan ini pun juga adalah pergumulan manusia, takut sendiri ya, tidak bisa sendiri, membutuhkan yang lain, tapi yang lain senantiasa mengecewakan. Maka ini yang Yesus alami adalah sesuatu yang perlu ya, menyatakan kepada manusia bahwa memang kita rusak secara relasi, tapi tunggu saja karena Yesus on the way ya, di dalam perjalanan untuk memulihkan relasi ini. Tadi kita dengar ya, Pak Tom mengatakan apa sih sebenarnya sumber semua penderitaan manusia ya, konflik satu sama lain ya, ujung-ujungnya adalah konflik dengan Allah.
Karena kita rusak relasi dengan Allah, rusak pula relasi kita dengan segala sesuatu, ya, termasuk dengan manusia dan termasuk dengan layer yang ketiga, yaitu dengan seluruh dunia. Ya, sistem dunia ini menjadi sistem yang kita ciptakan sendiri, ini layer ketiga ya, tapi sistem yang juga merusak kita. Ya, hari ini orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan pun sulit, ya. Katakanlah bicara tentang gadget ya, teknologi. Siapa di sini yang sudah masih bisa hidup tanpa teknologi? Ya, semalam AC rusak pun panik saya ya. Karena apa? Waduh, ya kalau kepanasan bisa tidur nggak ya? Karena sudah sangat tergantung dengan yaitu mesin pendingin itu yang orang sering bilang udara kaleng. Ya, tapi perlu udara kaleng ini ya, karena kalau enggak, wah ya susah tidur, nanti susah pula berpikir begitu ya, ntar nggak bisa khotbah bagaimana. Nah, ini adalah bentuk sistem yang kita buat. Ini kita buat sendiri gitu ya. Kenapa dunia juga panas? Ya kita buat sendiri juga begitu ya, yang akhirnya kita tergantung, tapi ini ngerusak kita juga dan ngerusak alam juga. Ya ini kayak lingkaran yang nggak selesai begitu ya, nggak habis-habis lingkaran setan. Kita membuat sebuah dunia ya dengan tangan kita sendiri, dengan impian bisa membuat kita aman, nyaman dan sejahtera, tapi kenyataannya justru seringkali itu juga merusak kita. Ya, manusia seringkali menderita di tengah-tengah dunia yang dia ciptakan sendiri. Lebih banyak mana ya manusia yang mati karena bencana alam, atau manusia yang mati karena peperangan, genocide, ya, atau sistem keagamaan yang buruk? Kalau dihitung ya, lebih banyak orang yang mati karena yang tiga ini, ya, peperangan, genocide, dan sistem keagamaan yang buruk. Ya, peperangan kita tadi sudah dengar begitu ya, di mana-mana sekarang terjadi, dan ini juga bukan abad pertama di mana peperangan terjadi. Abad-abad sebelumnya peperangan terjadi ya, Perang Dunia I, Perang Dunia II, ya, peperangan yang sebelumnya lagi ya, peperangan antara bangsa-bangsa, itu banyak sekali kematian. Ya, lalu kemudian bicara tentang genocide. Genocide itu kita tahu dalam peperangan dunia kedua ya, orang-orang Yahudi berapa juta ya, berapa yang mati karena genocide ini, dan belum bicara tentang genocide yang di Rwanda, belum lagi bicara tentang genocide yang dulu sudah pernah terjadi ya. Lalu kita mau bicara tentang apa lagi? Keagamaan ya. Saya ingat sekali ini sesuatu yang agak menjadi memalukan gitu ya untuk gereja, yaitu Spanish Inquisition ya, orang-orang yang dianggap sesat, murtad, atau dianggap penyihir ya, yang melanggar firman Tuhan, itu akan disiksa sedemikian rupa sampai ia menyatakan imannya, atau dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah dan berdosa. Dan itu banyak sekali perempuan-perempuan ya, terutama yang mati ya, karena dengan secara tidak adil, karena pengadilan ini begitu ya, Spanish Inquisition. Dan itu dilakukan oleh gereja ya, dilakukan dengan satu zeal bahwa saya lagi memperjuangkan kemurnian iman Kristen. Nah, ini banyak yang mati, lebih banyak karena seperti ini ya, dibandingkan karena mati gara-gara gunung meletus begitu ya, mati gara-gara banjir, tsunami. Kalau dihitung-hitung saya percaya ya, lebih banyak manusia yang mati karena kekacauan sistem ini dibandingkan karena bencana alam. Dan ngomong-ngomong ya, bencana alam tuh bisa terjadi juga gara-gara apa? Ya juga gara-gara kebanyakan tangan manusia juga. Ya, cara kita memperlakukan alam itu sangat eksploitatif, sehingga banyak bencana ya, kebakaran terjadi karena kita sendiri. Nah, ini adalah sumber penderitaan manusia yang berikutnya. Dan di mana Yesus mengalami ini? Ya, Yesus mengalami ini juga ketika dia diadili secara tidak adil. Ya, apa sih yang menyebabkan dia akhirnya bisa sampai naik ke kayu salib itu? Satu, karena pemimpin agama. Sistem agama Yahudi yang tidak mentoleransi perkataan dan ajaran Yesus ya, dan juga orang-orang yang melihat dia mengancam sistem keagamaan mereka. Dua, sistem pemerintahan Romawi ya, yang enggak mau repot. Dibandingkan menghadapi pemberontakan orang-orang Yahudi, ya sudah lebih baik matikan satu orang ya, daripada nanti kita harus perangi semua orang Yahudi, lebih banyak lagi yang mati, korbankan dia. Yesus diadili berkali-kali, diadili oleh orang agama, diadili oleh orang-orang pemerintahan ya, dan itu semua pengadilan tidak ada yang adil. Ya, tidak ada yang bisa membuktikan salahnya Yesus di mana.
Roma, tidak begitu ya, pemimpin-pemimpin agama juga tidak begitu, sebenarnya tidak. Nah, dia mengalami semua kerusakan sistem dan menanggungnya semua. Ya, tapi sekali lagi dia juga menanggungnya karena apa? Karena inilah jalan satu-satunya untuk memulihkan dunia yang rusak ini. Ya, yaitu dia harus menanggungnya karena dia menanggung murka Allah. Dan ini adalah akar dari semuanya ya. Layer yang keempat, pergumulan dengan Allah. Begitu kita terputus hubungan dengan Allah, kita langsung mengalami kerusakan atau tercabutnya kita dari semua tempat. Ya, ini sesuatu yang Craig Bartholomew ya di dalam bukunya Where Mortals Dwell mengatakan kita mengalami displacement secara kosmik. Ya, tadinya kita punya tempat di dalam dunia ini dan itu adalah tempat kita, sehingga kita cocok ya segala sesuatu untuk bisa mengatur dunia, untuk bisa merawat dunia, untuk bisa mengembangkan dunia, itu adalah tempat kita. Ya, maka kita punya segala tools untuk melakukannya, dan tools yang utama itu adalah kuasa dari Allah. Ya, kita punya kekuasaan dari Tuhan, punya anugerah dari Tuhan, dan kita terkonek dengan Tuhan sebagai raja yang utama untuk melakukan tugas ini. Tapi begitu kita terputus, ya, kita langsung displace. Ya, Adam diusir keluar dari Taman Eden mengembara. Terus kemudian makannya apa begitu ya, dia harus bercocok tanam dan bahkan tanah tidak menghasilkan sesuai dengan apa yang dia harapkan, kerja keras dengan berpeluh tapi yang dihasilkan hanya semak begitu ya, yang dihasilkan begitu sedikit, sehingga semua begitu ya terasa salah ya, relasi dengan Allah menjadi rusak, relasi dengan manusia juga jadi rusak karena relasi dengan Allah rusak, displacement. Kita menjadi pengembara sekarang. Tadinya adalah penguasa di taman. Ya, Adam adalah penguasa di taman, tapi kita sekarang menjadi pilgrims. Ya, sampai hari ini kita masih menjadi pilgrims. Ya, Tuhan bilang dunia yang berdosa ini bukanlah rumah kita, kamu di sini cuman sementara, jadi tolong jangan terlalu betah begitu ya. Jangan mulai dekorasi semuanya lalu kemudian rasa kamu akan selama-lamanya tinggal di sini, tidak ya. Kita ini pilgrims. Makanya seperti seolah-olah kita longing ya, ini sesuatu perasaan yang susah digambarkan ya. Longing for somewhere else. Ya, kita selalu mencari di mana tempat kita, karena memang kita displacement. Ya, seperti seolah-olah begini. Ini gambaran yang sangat menyedihkan karena saya pernah nonton, nggak tahu short film atau film apa begitu ya, orang Jepang yang bikin, yaitu orang ini punya penyakit lidahnya itu tidak bisa merasakan rasa. Ya, kasihan ya. Makanan Jepang enak lagi. Ya, makanan Jepang tuh banyak macam, dan dia punya kakek yang sangat dia sayang, sudah sakit dan terbaring, dan kakek ini juga foodie ya, dia itu adalah food lover gitu. Jadi tiap kali kunjungan selalu cerita tentang makanan, ramen ini ya, kare itu ya, terus dia mulai nostalgia, wah ramen di tempat itu sangat enak begitu ya, terus yang di sini juga sangat enak. Akhirnya si cucu ini pergi ke tempat-tempat itu, dia mau rasakan ya, ini kakeknya ngomongin apa, tapi kan nggak bisa rasa ya. Dan ini mirip, saya pikir seperti gambaran kita gitu ya, di tengah-tengah dunia yang Tuhan kasih masih begitu banyak hal yang sangat baik, walaupun dalam dunia berdosa banyak hal yang baik, tapi kita, perasaan kita dan akal kita sudah tumpul sehingga kita nggak bisa recognize bahwa ini adalah berkat yang Tuhan masih berikan. Ya, makanya ini menjadi keluhan-keluhan kita. Ya, kita nggak bisa lagi melihat berkat Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Karena kita begitu displaced ya, di hadapan Tuhan kita displaced, di dalam dunia ini kita displaced, antara kita satu sama lain kita displaced. Ya, sehingga semuanya seperti seolah-olah menjadi sumber penderitaan dan bukan sumber berkat. Ya, yang padahal di mana Tuhan awalnya kasih semua ini menjadi sumber berkat. Dunia ini sumber berkat, sesama kita sumber berkat, Allah adalah sumber berkat. Tapi sekarang semuanya jadi seperti musuh. Nah, maka Yesus menanggung semua kengerian ini, displacement ini di kayu salib. Ya, maka bayangkan betapa ini tidak mengerikan. Siapa di antara kita yang sanggup tanggung semuanya ya? Kita dalam kehidupan kita, ya penderitaan kita biasanya antara 1 atau 2 begitu ya. Begitu kita lihat ada orang seperti Ayub yang semuanya salah begitu ya. Ya, dia dengan relasi dengan keluarganya rusak, ya keluarganya mati begitu ya. Dia kena penyakit ya, terus semua hartanya habis. Lalu kemudian sepertinya dia dikutuk sama Tuhan sehingga penderitaan datang bertubi-tubi. Teman-temannya bilang kamu pasti berdosa. Siapa yang bisa tanggung?
Ayub selalu jadi gambaran penderitaan yang sangat hebat, ya, dan nggak ada di antara kita yang berdoa untuk jadi seperti Ayub, nggak ada, ya. Kita berdoa mungkin tolong supaya saya seperti Raja Salomo begitu ya, kalau bisa gitu ya, seperti Raja Daud begitu ya, heroik dan kemudian dihargai, dipuja, dan ya from zero to hero begitu ya perjalanannya ya, atau seperti Salomo yang mengalami damai senantiasa. Nggak ada di antara kita yang doa supaya seperti Ayub, ya. Punya iman seperti Ayub, iya. Tapi kalau menjalani hidup seperti Ayub, ntar dulu, ya. Jangan deh kalau bisa gitu ya. Tuhan boleh nggak saya dapat imannya aja, tolong jangan hidupnya. Karena apa? Penderitaan yang super, ya kita nggak bisa tanggung. Tapi Yesus tanggung semua ini, even though dia tidak berhak. Nah dalam hal ini Ayub itu adalah bayang-bayang Kristus, ya, karena juga sebenarnya Ayub orang yang saleh. Tuhan sampai pamerin dia ya kepada divine council, ya, anak-anak Allah kumpul, ya, udah kayak keluarga ngumpul, terus habis itu ada satu bapak yang bilang, lihat nih anak gue gitu ya, cakep kan ya, pinter kan dia ya, baik loh dia tadi salamin kamu semua loh, dipamerin ya. Saya kalau misalnya lagi Imlek begitu ya, pasti anak-anak kecil tuh jadi sumber perhatian, ayo yuk nyanyi ya, atau ayo yuk apa begitu ya, salamin satu-satu ya. Ini Allah Bapa begitu ya, Allah kayak pamerin Ayub di depan semua divine council, lihat nih ya, yang satu ini saleh kan dia ya. Karena apa ya? Karena memang dia saleh ya, dia memang tidak dicatat dosanya, dan bahkan sebelum dia pikir anak-anaknya bisa berdosa, dia udah kasih persembahan duluan karena khawatir ya anak-anaknya melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, tapi ya dia akhirnya menanggung banyak sekali penderitaan yang bisa diderita semua manusia. Ayub derita, dan ini yang terjadi juga pada Kristus. Tapi Kristus menanggungnya bukan untuk dirinya sendiri. Ya, Kristus menanggungnya adalah untuk kita, supaya kita bisa diperdamaikan ya. Maka tema yang dibawa oleh Pak Tong di dalam Jumat Agung nanti, kematian yang memperdamaikan, ya sungguh ini adalah satu kematian yang menyelesaikan semua penderitaan kita yang lain. Ya, kalau tidak ada kematian ini, kalau tidak ada penderitaan satu orang ini, maka penderitaan kita nggak akan ada harapan untuk diselesaikan. Ya, maka ini adalah satu kematian yang agung dan satu kematian yang kita perlukan, necessary for us, supaya kita bisa di re-in-place, ya, bisa ditempatkan kembali ke tempat di mana kita seharusnya berada. Di hadapan Allah kita punya tempat yang benar, di tengah-tengah dunia dan di antara sesama kita punya tempat kita kembali. Nah, tapi pertanyaannya begitu ya, Yesus menderita sedemikian besar. Nah, orang teolog ya berpikir ini yang menderita yang mana? Ya, kan kita tahu Yesus itu duinatur, ya, natur ilahi dan natur manusia. Kita tahu ya pasti secara manusia ya dia menderita, tapi terus natur ilahinya, ya, pertanyaan bahwa emang Allah bisa menderita? Ini sesuatu yang teolog dulu sempat nggak setuju ya. Nah, awalnya sebenarnya pertanyaannya adalah kan Tuhan sempurna ya, Allah itu sempurna ya. Bahkan orang-orang kafir ya, orang-orang pemikir filsuf klasik ya, filsuf klasik seperti Plato ini berpikir bahwa dewa ya kalau memang sempurna, segala being, segala makhluk yang sempurna ya pastilah tidak bisa menderita ya, karena memang mereka sempurna. Nah, kalau mereka sempurna dan mereka menderita ya nggak cocok, karena menderita itu artinya dari satu keadaan yang baik menuju kepada satu keadaan yang buruk ya, ada pergerakan dong. Nah, kalau bergerak ya artinya berubah. Nah, kalau berubah artinya nggak sempurna ya, karena yang sempurna pasti fix ya, tidak berubah dan juga tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar dirinya. Penderitaan itu muncul karena ada pengaruh dari luar. Ya, maka orang-orang seperti Plato bilang bahwa tidaklah ya dewa atau makhluk yang sempurna tidak mungkin bisa menderita. Nah, pemikiran seperti ini ya akhirnya mempengaruhi orang-orang Kristen juga ya, pemikir-pemikir Kristen. Philo of Alexandria ya, Philo dari Alexandria, dia adalah seorang teolog abad pertama, akhirnya juga setuju ya, gambaran Allah yang menderita untuk dia tidak masuk akal. Ini sesuatu yang akhirnya disebut sebagai the impassibility of God ya, Allah yang tidak merasa seperti manusia. Ini jadi pertanyaan kita ya, Allah tuh sebenarnya bisa merasakan perasaan seperti kita nggak sih?
ya kesusahan kita, ya cinta kasih kita, konfliknya kita, ya kita ngerti Yesus merasakan karena dia adalah manusia. Tapi secara ilahi, apakah dia mengalaminya? Ya, terus kemudian di dalam Alkitab ya kok ada catatan Allah menyesal, ya Allah cemburu. Ini kan kita konotasikan emosi-emosi negatif ya. Kita nggak suka kalau misalnya kita jadi orang yang menjadi objek cemburuan misalnya ya, atau kita anggap orang-orang yang cemburuan itu orang yang kurang baik lah begitu ya. Allah yang menyesal. Nah kalau menyesal artinya tadinya sudah lakukan sesuatu akhirnya tidak srek lagi gitu ya. Tadinya sudah melakukan sesuatu akhirnya ya ternyata gagal. Itu namanya kita menyesal. Ya, kalau Allah bisa merasakan ini. Nah, kemudian orang seperti Philo dan juga nanti di abad ke-10 ya ada Anselmus mengatakan bahwa ini figuratif saja. Ya, supaya manusia ngerti. Ya, dalam teologi itu ada namanya bahasa akomodatif. Karena kita nggak mungkin ngerti ya Tuhan itu seperti apa karena dia pencipta terlalu tinggi. Maka kalau Allah mau bicara sama kita, dia harus turunkan bahasa ya, kayak kita lagi ngomong sama anak-anak kecil lah ya, kita ngomong sama anak-anak umur 3 tahun 4 tahun kan nggak mungkin bicara the impassibility of God ya, nggak ngerti dia ya ngomongin apa begitu, pergi nanti dia karena nggak ngerti. Tuhan juga sama, merendahkan dirinya sehingga bisa berbicara kepada kita dengan bahasa-bahasa yang kita mengerti. Maka supaya manusia mengerti apa maksud Tuhan ketika dia bicara Tuhan tidak ingin kita menyembah Allah yang lain dan hanya menyembah Tuhan, maka Tuhan bilang Allah adalah Allah yang cemburu, tidak toleransi keberadaan Tuhan yang lain. Ya, apakah Allah benar-benar cemburu? Ya pasti tidak, ya karena dia adalah Allah yang sempurna. Ya, juga dia tidak bisa merasakan kesedihan kita. Jadi kalau bilang Allah sakit hatinya, begitu ya, di dalam Perjanjian Lama banyak gambaran seperti ini, Allah sakit hatinya melihat perbuatan orang Israel, itu adalah supaya kamu mengerti bahwa Allah tidak senang. Apakah betul-betul sakit hatinya? Tidak. Ya, ini cuman bahasanya saja. Supaya kamu ngerti, ya, atau supaya kamu mengerti pengalamannya, tapi tidak betul-betul merasa. Nah, maka ini adalah yang para teolog setuju ya, the impassibility of God, dan bahkan termasuk orang-orang reform seperti John Calvin. Tapi kemudian ya ini menjadi pergumulan besar ya, satu perasaan yang kok gitu ya, terutama setelah apa? Terutama setelah Perang Dunia Pertama. Ya, setelah Perang Dunia Pertama, orang-orang Kristen mengalami penderitaan yang sangat besar. Ya, perang dan juga banyak sekali tempat-tempat tinggal yang dihancurkan ya karena bom, keluarga yang mati dalam peperangan, sehingga orang-orang ini mulai berpikir ya, dan banyak pemikir-pemikir yang Kristen juga mempertanyakan, lalu bagaimana kita bisa berdoa kepada Allah yang seperti ini? Ya, kalau Allah tidak mengerti perasaan kita, tidak mengerti penderitaan kita, jadi buat apa kita datang ke dia meratap-ratap kalau dia nggak ngerti? Ya, nah maka ini akhirnya pemikir-pemikir ini mulai berpikir tentang bagaimana merefleksikan penderitaan Kristus dengan cara yang bisa lebih ya empati terhadap penderitaan manusia. Nah, Martin Luther menjadi salah satu teolog yang tapi dibangkitkan kembali pemikirannya, yaitu tentang teologia salib. Ya, Martin Luther bicara bahwa Allah memang ada sisi kemuliaannya. Ya, kita melihat Allah dalam segala kemuliaan, dalam terangnya, dalam kemahakuasaannya. Tapi ketika melihat Kristus, ya kita bisa melihat teologia salib yang menyatakan bahwa Allah juga hadir di dalam penderitaan dan perendahan Kristus. Allah juga adalah Allah yang mau merendahkan dirinya dan mau menderita. Nah, ini menjadi sesuatu yang dibangkitkan kembali karena penderitaan manusia di dalam peperangan. Ya, satu orang mengatakan bahwa impassibility of God ini sesuatu yang merupakan pengaruh pemikiran kafir ya, sebenarnya bukan biblikal, karena kalau mau kembali kepada Alkitab, nyata-nyatanya memang Tuhan mengatakan bahwa dia bisa sakit ya, dia bisa sedih, dia bisa terluka karena apa yang terjadi di tengah-tengah bumi ini. Nah, satu orang bahkan mengatakan, coba lihat lagi ya, Allah itu adalah kasih bukan? Dan kalau dia adalah kasih, bukankah kasih itu imply bahwa kita ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kita kasihi? Tapi saya pikir ya, penderitaan atau urusan masalah kasih mengasihi dan sempurna tidak sempurna ini punya satu titik temu.
yaitu di mana? Di dalam diri Kristus. Kita harus acknowledge bahwa Kristus sebagai manusia dan Kristus sebagai Allah anak itu turut menderita. Dia satu pribadi, ya. Apa yang dirasakan, bagaimana bisa membagi dua begitu ya antara penderitaan natur ilahi dengan natur manusia. Dia satu orang begitu ya, dia satu pribadi, hanya memang punya dua natur. Ini sesuatu yang kita sulit pahami, tapi kita harus terima ya. Tidak ada sisi-sisi dari Yesus yang tidak menderita begitu ya, kan nggak bisa dibelah juga ya. Dia manusia ya, dia Allah dalam satu pribadi. Maka ketika dia takut dan gentar, dan bahkan Markus ini mencatat seperti berlipat ganda begitu ya, dia mengatakan bahwa di ayat yang ke-33, setelah dia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Di ayat 34, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya, dan Markus memang dikenal suka bicara 3 kali. Ya, sama pula ya, 3 kali Yesus menemukan muridnya tertidur, 3 kali juga Petrus itu menyangkali Yesus. Ini 3 kali. Satu, sangat takut itu adalah bahasa yang dipakai seperti kalau orang berhadapan dengan sesuatu yang ilahi. Ya, orang-orang ketika berhadapan dengan Tuhan itu bukan terharu ya, terus senang. Kebanyakan kalau dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ketika bertemu dengan makhluk ilahi apapun ya, entah itu adalah malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri dalam bentuk sesuatu yang lain ya, dalam bentuk api, dalam bentuk apa, orang-orang itu tersungkur. Ya, nabi-nabi itu tersungkur. Mereka nggak berani lihat. Ya, mereka tutup mata dan nggak berani lihat karena mereka takut mati. Nah, ini adalah gambaran perasaan sangat takut yang seperti itu, ya, terguncang secara eksistensial begitu ya. Bukan cuma takut mati yang biasa, tapi ada kengerian plus ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Nah, ini adalah sangat takut. Dan kemudian yang kedua, gentar. Ini adalah sesuatu yang mungkin bisa kita relate hari ini dengan perasaan seperti depresi, ya, kegentaran atau kecemasan yang menghimpit jiwa. Sehingga orang ini merasa sangat tertekan dan distressed ya, hampir tidak tertahankan. Dan ditambah lagi yang ketiga, Markus bilang sedih sampai mau mati rasanya ya, duka cita yang mematikan. Nah, ini 3 kali. Jadi Markus insist bahwa Yesus itu betul-betul dalam despair yang sangat dalam ya, dan tidak ada implikasi sama sekali bahwa ada sisi-sisi dalam dirinya yang tidak merasakan hal ini ya. Tidak ada ketenangan, ya, tidak ada sesuatu yang sepertinya relief, ya, tidak ada relief anything gitu. Maka sehingga Yesus bisa berdoa sampai tersungkur, sulit dibantah ya kalau bahwa Yesus ini tidak menderita secara keseluruhan dirinya, keseluruhan jiwanya. Nah, tapi titik temu inilah yang saya pikir ya, Alkitab menyatakan bahwa Allah Bapa bisa melihat kepada Allah Anak dan melihat dengan kasih. Ya, Allah Bapa mengirim malaikat untuk menghibur. Karena apa? Bagaimana Allah tidak kesusahan ya, bagaimana Allah tidak menderita, Allah Bapa melihat Allah Anak ya di dalam persatuannya, dalam intratrinitarian, tidak turut merasakan apa yang Yesus rasakan sebagai Allah Anak, begitu ya. Jadi walaupun kita mau bilang bahwa ya, Allah itu tidak bisalah merasa sama seperti manusia yang berdosa. Allah sempurna, kita berdosa. Kita menderita dalam dosa-dosa kita, Allah itu sempurna di dalam kesuciannya. Tapi ketika Allah Anak ya merasakan penderitaan ini, dan Allah Bapa yang bersatu dengan Allah Anak ini melihat penderitaannya, masa iya ia tidak turut menderita? Kalau kita melihat orang-orang yang kita kasihi menderita, perasaan kita bagaimana? Bisa cuma sekedar empati saja? Enggak ya, kita ikut susah ya, kita ikut sedih, pikiran kita ikut terganggu. Nah, maka Allah Bapa yang begitu intim relasinya dengan Allah Anak ya, dan Allah Anak kemudian terus memanggil ya Aba, ya Bapa, dan berdoa di dalam penderitaannya, masa iya ya Allah itu tidak turut menderita? Tidak mungkin ya, apalagi di atas kayu salib ketika relasi yang tadinya adalah relasi kasih lalu kemudian berubah menjadi relasi yang Allah Bapa harus menumpahkan murkanya. Ini pasti pergumulan untuk Allah Bapa juga. Jadi saya melihat begitu ya, di dalam Alkitab ada gambaran bahwa Allah ya ada, Allah yang bisa menderita. Karena apa? Karena ada Allah Anak
Titik temunya di situ. Maka sungguh ya, kalau misalnya Alkitab mengatakan tidak ada cara lain datang kepada Bapa selain melalui Kristus, ya ini, ya, karena sungguh tidak ada pertemuan lain antara Allah dengan kita kalau tidak melalui Kristus. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, cara Allah berelasi dengan kita, titik temunya cuma satu, di dalam Kristus. Ya, di dalam penderitaannya, di dalam kemuliaannya, di dalam kebangkitannya. Nah, maka ini yang memampukan kita sebagai gereja untuk bisa bergumul bersama dengan Allah, menggumuli pergumulannya Allah. Ya, Allah bisa mengerti pergumulan kita, dan maka kita sekarang mau ditarik oleh Kristus untuk bisa menggumuli pergumulannya Allah, yaitu untuk kita bisa berjaga-jaga dan berdoa. Ya, Yesus meminta murid-muridnya 3 kali berjaga-jaga dan berdoa. Untuk apa? Satu, ya, saya pikir adalah supaya walaupun murid-murid tidak bisa disalib seperti Yesus, ya, karena percuma juga, ya, nggak ada benefitnya apa-apa kalau murid-murid disalib. Satu-satunya peristiwa salib yang beneficial itu adalah ketika Yesus di atas kayu salib. Murid-murid, ya, tidak meminum cawan yang Yesus minum. Tapi Yesus minta satu hal, yaitu supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Mereka diminta oleh Yesus untuk watch, lihat baik-baik apa yang Yesus lakukan, supaya kamu mengerti harga yang harus dibayar untuk kamu bisa mengikut saya. Harga yang harus dibayar oleh seorang murid betul adalah jalan salib, tapi jalan salib yang kita tempuh akan menjadi jalan salib yang bearable, ya, tidak seperti salib yang Yesus alami. Maka perhatikan, ya, bagaimana Yesus bergumul di dalam penderitaan itu dan di dalam doa-doanya. Bertekunlah di dalam doa-doa ini. Ya, Yesus melalui penderitaannya adalah melalui doa-doa. Dan satu sisi lain juga adalah supaya mereka waspada, ya, tidak tertidur. Ketika murid-murid Yesus tertidur, ya, dan akhirnya, ya, ini paralel, ya, mereka tertidur 3 kali, Petrus tertidur 3 kali, dan Petrus 3 kali menyangkal. Ya, kegagalan untuk berjaga-jaga di dalam doa akhirnya membawa mereka di dalam penyangkalan. Murid-muridnya semua kabur, ya, mereka gagal di dalam berjaga-jaga karena daging lemah. Ya, maka selalu ada tegangan untuk kita mencari kenyamanan di dalam penderitaan. Ya, itu adalah respon pertama kita. Begitu kita mengalami kesulitan, cari apa? Pengen cepat-cepat lepas kan? Ya, pengen cari jalan yang paling cepat, paling aman, paling gampang, ya, paling nyaman, no risk kalau bisa. Ya, itu yang kita akan lakukan dan kita akan berjuang untuk mendapatkannya. Dan di dalam kekristenan kita ini menjadi bahaya juga. Kita akan mencari kekristenan yang nyaman, mencari jalan yang lebih baik, begitu ya. Bukankah ini yang juga terjadi dalam kekristenan di barat? Ya, setelah peperangan yang begitu lama gara-gara agama, ya, satu pengen Katolik, satu pengen Kristen Protestan, begitu, satu lagi bilang aduh udahlah tengah-tengah aja, jadinya Anglikan gitu ya, separuh Protestan separuh Katolik. Nah, ini akhirnya udah perang gitu lama, akhirnya udah, ya, pisah rumah, ya, sendiri-sendiri, ya, Anglikan sendiri, Katolik sendiri, Kristen Protestan sendiri. Cari apa? Cari akhirnya jalan aman, nggak mau konflik, ya, nggak mau mencari lagi apa yang seharusnya dan apa yang sebenarnya. Dan ini bukan panggilan untuk perang, ya, habis ini perangnya bukan itu. Tapi akhirnya orang Kristen masuk ke dalam zona nyaman, ya, comfortable with its own existence. Terus kemudian akhirnya ya sudah, ya, penginjilan menjadi sesuatu yang tidak wajib lagi. Ya, Paulus itu berperang, berjuang, ya, hampir mati tidak tahu berapa kali adalah supaya Injil bisa sampai ke pulau-pulau, sampai ke Asia, begitu. Lalu tapi habis itu kemudian misionaris menjadi, ya, berkurang, begitu ya. Terus kemudian ada gereja-gereja yang bahkan sama sekali tidak memikirkan ini, ya sudah, puas dengan komunitas yang ada di sini saja. Ya, yang penting kita di sini semua sama-sama senang, ya, bisa ibadah juga dengan tenang, begitu ya, dan bahagia, ya. Ya sudah, cukup, apalagi? Ya, janganlah cari masalah, ya, janganlah cari kerjaan kayak bikin-bikin KKR itu, ya, udah susah bayar stadionnya, ya, udah susah cari parkirnya ntar, ya, susah kumpulin orangnya berapa ribu, ya, mesti humas berapa hari, ya, saya dengar kemarin ada yang humas-humas untuk acara Kapin kemarin sampai subuh-subuh, ya, ngapain, ya sudah, jemaat yang sudah ada saja, ya, kita ibadah baik-baik. Nah, ini adalah kekristenan yang tertidur, kekristenan yang nyaman, tapi ini bukan kekristenan yang asli, bukan kekristenan yang sejati.
Ya, karena bagaimana kamu bisa menjadi pengikut Kristus kalau kamu tidak mengikuti jalan Kristus? Dan jalan Kristus tidak pernah jalan aman dan nyaman. Ya, kalau dia mau jalan aman dan nyaman, mungkin dia sudah jatuh di dalam pencobaan iblis yang keberapa itu. Ya, kamu mau semua ini? Ya, iblis taruh dia di atas tempat yang paling tinggi lalu tunjukkan, kamu mau semua ini nih? Ya, semua ini bisa jadi milikmu, hanya cukup sembah aku 1 kali saja. Ya, bukan 2 kali, bukan 3 kali, 1 kali saja. Ya, itu bisa cepat selesai. Ya, karena memang untuk tujuan itulah Yesus datang kan, mengambil semua ini lalu mengembalikannya kepada Allah. Tapi tidak, ya, Yesus tidak tempuh jalan itu, dia tempuh jalan yang harus dia tempuh, yaitu jalan salib. Menerima murka Allah dalam segala kepenuhannya di atas salib. Bukan cuma penderitaan fisik, tapi seluruh penderitaan keberadaan secara manusia. Nah, maka kalau kita mau menjalani kekristenan yang aman dan nyaman, ya, 1 itu bukan kekristenan, dan kedua kita menghina penderitaan Kristus. Ya, dia mendapatkan kita semua adalah melalui penderitaan. Apakah kamu bisa duduk aman? Ya, kita bisa duduk aman dan nyaman ketika Kristus melewati penderitaan? Ya, saya rasa tidak. Ya, Kristus mengatakan bahwa kamu juga akan mengalaminya. Penderitaan yang kualami juga kamu akan alami. Kamu mau dipersatukan dengan aku, dipersatukan bukan saja di dalam kemuliaan, tapi kita akan dipersatukan di dalam penderitaan. Dan disitulah ketaatan kita akan diuji. Ya, Tuhan tidak langsung angkat kita ke surga begitu kita lahir baru, ya, walaupun kayaknya itu lebih menyenangkan, ya. Begitu lahir baru, wah, langsung bersama dengan Tuhan di surga. Ya, nggak ada lagi penderitaan dan air mata. Tapi tidak, ya, Tuhan tetap taruh kita di tengah-tengah dunia ini. Yesus berdoa untuk murid-muridnya yang masih di tengah-tengah dunia ini, karena apa? Mereka akan diuji. Kita semua akan diuji. Ya, diuji ketaatannya, dan baru sesudah ketaatan kita diuji, baru kita bisa lihat iman kita itu real. Ya, kalau iman kita kuat di saat-saat kita aman, ya itu adalah iman yang ya bisa enggak. Tapi apakah kita masih beriman saat pencobaan itu datang? Ya, pada saat penganiayaan itu datang, ya, walaupun kita mungkin di antara kita tidak ada yang pernah sampai dianiaya karena iman kita, ya, tapi di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, ya, kita dihimpit. Kamu mau survive dengan cara dunia atau dengan cara Tuhan? Survive dengan cara Tuhan seringkali menutup banyak jalan, ya, yang kelihatannya menuju kesuksesan gitu, ya, yang kelihatannya menuju kepada keamanan, kenyamanan. Dan disinilah iman kita disempurnakan. Ya, ini adalah perkataan Ibrani, kita made perfect through suffering. Kamu mau menjadi seperti Kristus, ya, kita harus menjalani jalan ketaatan yang Kristus lalui. Dan dari mana kekuatan kita? Yesus mengatakan watch and learn. Ya, Yesus mengatakan lihatlah, berjaga-jaga, dan apa? Berdoa. Nah, maka ini cara kita untuk bisa mensinergikan kita dengan kehendaknya Tuhan, yaitu melalui doa. Ya, doa itu bukan cuma sekedar minta-minta. Ya, Tuhan itu kan menyediakan kepada kita apa yang kita perlukan bahkan sebelum kita minta. Jadi doa buat apa? Ya, itu kan pertanyaannya, ya, seringkali doa buat apa? Kalau Tuhan udah tahu yang saya mau minta, ngapain berdoa? Terus jadi excuse nggak berdoa. Ya, padahal doa bukan cuma untuk itu. Ya, betul, Tuhan bilang berdoa untuk menaikkan permohonan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Ya, Yesus lakukan adalah dia berdoa untuk menyatukan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Yesus selalu memulai semua pelayanannya dengan doa. Dengan tujuan apa? Supaya dia dapat kekuatan dari Allah Bapa untuk menjalani pelayanan yang sangat sulit ini. Dan dia mau kehendaknya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi doa bukan kegiatan yang kita lakukan hanya kalau kita lagi perlu. Masalahnya setiap saat sebenarnya kita perlu. Itu yang kita nggak sadar. Setiap saat kita perlu. Yesus saja, ya, yang tanpa dosa selalu bergantung kepada Tuhan Allah Bapa untuk segala sesuatu yang dia lakukan. Ya, maka bagaimana kita tidak? Nah, salah seorang penafsir mengatakan bahwa berdoa itu adalah kegiatan yang perlu disiplin kayak pergi nge-gym. Ya, yang nge-gym mungkin tahu, ya, perasaannya. Saya pernah coba menjadi member gym, tapi akhirnya bukan cuma menjadi member, ya, saya menjadi penyumbang dana di sana karena cuma nyumbang dana doang, nggak pernah dipakai gitu, ya. Membership saya itu nganggur, nggak tahu, kayaknya saya cuma pakai 1-2 kali, habis itu nganggur sepanjang tahun gitu, ya. 3 bulan saya ambil membership. Nah,
perlu ya disiplin untuk karena seringkali apa? Seringkali cuma punya niat tapi nggak punya hati untuk menjalani olahraga. Ya, problem kita hari ini adalah tahu sih yang baik begitu ya, seperti diet juga gitu ya, tahu sih makanan yang sehat, tapi kok ya ya akhirnya jatuh ke dalam pencobaan gitu ya, akhirnya tetap leyeh-leyeh di rumah nggak olahraga dan tetap makan yang aneh-aneh gitu. Nah, ini perlu disiplin ya, artinya perlu ketat secara will. Nah, si penausir ini mengatakan dia pun pernah jatuh ke dalam pencobaan ini, tidak berdoa. Dia adalah seorang minister ya, dan ketika dia masuk ke dalam pelayanan dia tahu betul doa itu adalah sumber kekuatan, maka dia komit ya untuk tidak melalaikan doa-doanya. Tapi begitu dia masuk ke dalam pelayanan ya sebagai seorang gembala sidang, sudah ada urusan administrasi, sudah ada urusan khotbah, sudah ada urusan besuk, sudah urusan konseling begitu ya. Akhirnya waktunya seperti terpakai semua habis, akhirnya dia mulai berpikir, ya sudah, ya saya bukan orang yang terlalu saleh-saleh seperti itulah, ya jadi nggak usah doa lama-lama, nggak usah doa setiap hari. Dan begitu dia selesai berpikir seperti itu, dia langsung sadar, apa ini? Ya, bagaimana saya bisa akhirnya jadi orang seperti ini? Dan akhirnya dia harus mengeraskan dirinya begitu ya. Nggak peduli dia perasaannya bagaimana, mau males kayak mau apa kayak, pokoknya doa ya doa. Ya, karena kadang-kadang kita terlalu sentimental soal doa. Doa itu kayak harus penuh dengan perasaan. Begitu ya, seperti seolah-olah Tuhan hadir di tengah-tengah kita gitu ya, seperti seolah-olah ini adalah sesuatu yang wah, momen-momen suci ya, ada langit terbuka, sinar turun dari surga, begitu ya, doa harus kayak begitu gitu ya. Padahal seringkali doa ya kering ya, banyak orang mengeluhkan bahwa doa kering ya, tapi memang apakah itu standar doa yang real ya? Doa kalau misalnya mau real berarti harus basah-basah ya kan, enggak ya, nggak pernah dicatat begitu, berdoalah karena doa itu basah, kan enggak. Ya kadang-kadang memang harus stealing through aja ya, berdoa saja, karena itu adalah yang harus dilakukan ya. Yesus mengatakan bahwa berjaga-jaga dan berdoalah ya, dalam keadaan apapun berdoalah. Kalau kita orang yang tidak disiplin menggerakkan tubuh kita walaupun kita malas begitu ya, yang terjadi apa? Apakah kita semakin berenergi karena kita banyak beristirahat? Kan seringkali juga tidak ya, justru orang yang jarang menggerakkan tubuhnya, jarang memaksa tubuhnya untuk berolahraga, justru seringkali lebih lemes ya. Saya pikir kenyataan ini sama, kalau kita tidak melatih otot-otot kita secara rohani dengan doa-doa kita, maka bagaimana ketika pergumulan Getsemani itu tiba? Semua orang pada waktunya Tuhan akan kasih pergumulan Getsemani. Kalau kita sungguh-sungguh murid Tuhan, maka Tuhan akan kasih momen-momen pergumulan Getsemani. Terus apakah kalau selama ini kita melalaikan disiplin doa kita, otot-otot rohani kita bisa tiba-tiba di pergumulan Getsemani jadi kayak Yesus gitu? Ya nggak bisa ya, omong kosong itu. Ya, maka kita membangun kerohanian kita di dalam doa-doa dan pergumulan kita sehari-hari adalah supaya pada saat pergumulan Getsemani itu tiba gitu ya, momen-momen pergumulan berat itu tiba, kita bisa berdoa seperti Yesus. Karena apa? Karena kita ada disiplin yang sudah kita bangun sebelumnya. Ya, ketika Yesus dalam keadaan apapun menghadirkan Bapa di dalam hidupnya, maka dia bisa dengan iman berdoa kepada Bapa di dalam taman Getsemani karena dia tahu Bapa juga hadir di sana. Ini seharusnya menjadi sumber kekuatan gereja kita. Maka persekutuan doa itu adalah persekutuan yang penting. Ya, kita tidak bisa hanya hadir kebaktian umum saja lalu berharap kita bisa punya kekuatan secara gereja begitu ya, secara tubuh Kristus. Latihan kita adalah di dalam berdoa. Tidak selamanya dan tidak selalu doa-doa itu akan menjadi sesuatu yang enjoyable. Ya, tapi sekali lagi, apakah itu yang kita cari dalam kekristenan? Enjoyable Christianity? Kan tidak. Ya, kita mencari real Christianity, dan kalau itu adalah real Christianity, berarti kita harus melihat kepada Kristus. Watch and learn. Yesus berdoa setiap saat. Ya, dan di dalam taman Getsemani itulah yang menjadi kekuatan dia untuk menjalani jalan salib. Maka itu yang seharusnya menjadi kekuatan gereja kita dalam menjalani peperangan rohani kita di dunia ini sampai nanti Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan boleh menunjukkan
pergumulannya dengan begitu jelas kepada kami sehingga kami boleh belajar. Dari Yesus bergumul, kami juga mau belajar bergumul seperti Yesus. Kami juga mau dengan rela menjalani jalan salib seperti Yesus menjalani jalan salib. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami satu kehendak, yaitu kehendak Bapa di dalam hati kami dan di dalam hati dari gereja ini. Tuhan yang tolong kami untuk bisa setia di dalam menjalani peperangan rohani kami kepada Tuhan saja. Dan tolong singkirkan segala hal-hal yang menghalangi kami dari menjalani kesetiaan kami ini. Singkirkan egoisme kami, singkirkan keinginan kami untuk merasa nyaman, singkirkan juga kehendak kami sendiri yang kami buat untuk diri kami. Tolong kami ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.